jangan deket sama dia tuh pikiran kita negatif atau waspada. Iya kan? Menghakimi Iya atau kan? waspada. Nah makanya itu. Padahal kita dikasih, apa maksudnya bukan dikasih sih, kita diajarkan sama Tuhan untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah itu loh. Menurut kalian gimana? Coba dari Rania dulu guys. Aku masih belum itu ya, kayak ibaratnya tumpang tindih gitu loh. Tuh aku jujur saja tumpang tindih yang dimana berarti secara langsung radian kita kan Immanuel, ketika kita waspada kita kan juga berpikiran negatif ya kan, secara langsung negatif. Nah berarti salah dong gitu loh, maksudnya berarti diperbolehkan lah berpikiran negatif gitu loh. Aku juga bingung gitu loh untuk menjawabnya, kayak seakan-akan tumpang tindih gitu. Kalau Kak Debbie gimana? Mungkin sembari Kak Debbie menjelaskan juga aku akan mencari gitu, kira-kira Mencari dia langsung. Iya. Tapi mudah kan ya? Iya, mudah-mudah. Maksudnya kamu mau nggak berteman sama dia gitu? Gitu kan kayak tadi misalnya dia tuh adalah, contohnya gampang lah, dia tuh perokok gitu kan. Kita tahu kok misalnya kita deket sama dia, kita gimana, kayak misalnya kita jalin persahabatan ya, pasti nanti lama-lama kayak gak sehat juga gitu loh. Bukan cuma karena kita nanti takutnya kita juga ikut rokokan, tapi kita kena asap rokoknya juga, itu gak sehat buat kita gitu loh. Makanya itu kan kita kayak waspada. Nah ini waspada nggak sih? Atau ini pikiran negatif gitu loh ke dia gitu loh? Iya paham. Gimana kan? Paham. Ini maksudnya nggak hanya di pertemanan dan banyak masalah lain gitu ya. Tapi contohnya nih kalau masalah pertemanan itu kan kalau mau bersahabat kan pasti juga butuh waktu yang lama kan ya, nggak cuma 1 kali 2 kali ketemu kan. Kalau misalnya dengar dia udah berubah dan kita kan masih jalani ya persahabatan kan ya. Kalau dia udah berubah ya kita harus menghilangkan pikiran negatif kita tadi gitu ya. Tapi kalau misalnya berjalannya waktu kita bersahabat sama dia tapi dia tetap kayak gitu ya, berarti pikiran kita tetap nyata. Tak tambah lagi ya. Itu kan pertemanan ya. Gampang ibaratnya kan karena kita sering ketemu. Iya, betul. Contoh lain kalau misalnya kita mau ngasih orang yang kita nggak kenal. Ya kan? Contoh misalnya ada kayak anak pang misalnya ya di jalan. Hati kita tuh tergerak, aku pengen ngasih dia kan. Sakno gitu loh. Tapi antara kita waspada atau kita negatif sama dia. Kita takut kalau misalnya nanti kita deketin dia, kita ngasih dia punya senjata tajam, kita dinganu kan bahaya juga. Nah itu loh, gimana cara kita bedain ini aku ini waspada atau pikiran negatif pikiran negatif. Nah menurutku ya Molly, kalau aku sih gini, kita paham cerdik seperti ular tuh bagiku gini, kita harus tahu kondisi atau posisi kita di mana. Jadi contoh misalnya ketika kita di bis, ada orang mau memberi kita makanan, jelas-jelas dia memberi, itu kan perbuatan baik. Gitu. Masa ya kita terima kasih, makan, pingsan, hilang barang kita, gitu loh. Nah, aku pribadi kalau hal-hal seperti itu, waspada itu ada tempat dan kondisinya, gitu loh. Kalau misalnya kita di tempat umum, kan berarti kan aku nggak mau cerita anak pang kan rame mau memberikan makanan dan lain-lain. Memang kita mungkin waspada atau takut atau apapun itu ya, tapi itu kan konteksnya rame-rame, benar-benar membagikan gitu loh, bukan sembunyi-sembunyi di pohon-pohon atau pas waktu gelap dan lain-lain. Itu mungkin kita juga harus waspada. Jadi kita juga harus tahu kondisinya di mana. Kalau misalnya kita tiba-tiba di jalan, kita jalan kaki gitu ya, mau menuju ke suatu tempat, tiba-tiba ada orang itu nawarin, ayo bareng. Nah itu masih sepi, masa kita iya kan nggak mungkin juga. Padahal dia niatnya baik, kita juga nggak tahu niatnya baik atau tindakan dia baik, tapi kita nggak tahu niatnya dia tuh baik atau buruk. Kita juga harus waspada. Kalau misalnya kita tahu, wah teman kita itu teman kita lama dan lain, wah dia tuh orangnya baik, ya sudah gitu. Jadi kita tuh juga harus tahu kondisi yang dimana kalau misalnya waspada itu kepada orang yang nggak kenal, baru tuh tahu kondisi di mana kita berada, tempat sepi, tempat kayak di bis atau apa, itu kan sering gitu loh. Dan aku cukup yakin ketika kita belajar waspada itu ketika kita belajarnya juga lewat pengalaman dari orang-orang lain gitu loh, pengalaman dari orang lain yang kayak tadi yang aku ceritakan di bis, di jalan sepi dan lain-lain. Itu kan
Nah, jadi ketika aku berada di situ, aku harus waspada. Bukan memposisikan pikiranku harus positif terus. Ya nggak seperti itu. Gitu. Pak Om tadi kan itu di situasi kan, tempat kan ya. Situasi kondisi juga. Berarti kalau misalnya di gereja gimana kayak cerita yang ada tadi? Ya kan mudah maksudnya ya. Kalau itu Bisa contohnya yang mana? Iya kayak itu tadi loh yang kamu kayak kayak apa namanya yang memberi ataupun masalah ini loh pelayanan kursi. Misalnya contoh ada kayak gini, apa namanya? Aku mau nganur apa? Aku mau dong pelayanan apa namanya? Bantu-bantu nata kursi gitu. Nata kursi gitu kan. Pasti kan apa namanya? Kayak kita tadi bilang kan, pasti di pikiran kita kan pasti ada kayak wah, ini niatnya gimana gitu loh, niatnya baik atau enggak gitu. Di pikiran orang lain. Gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya apa namanya di pelayanan gitu kan. Menurutmu kita perlu nggak sih apa namanya waspada ataupun berpikiran negatif? Aku gini, kita lihat dulu latar belakangnya dia. Kalau gini, ada anak latar belakangnya nakal, lain mungkin pernah kayak kita tahu dia mencuri, jadi dia pengen pelayanan di sini, entah pelayanan apapun gitu ya, mungkin di kursi atau dimanapun gitu. Kita memperbolehkan, tapi kita juga harus memantau dia benar-benar pelayanan untuk kayak mata kursi atau yang lain atau tidak, atau mungkin ada maksud-maksud tertentu. Itu kalau misalnya kita tahu latar belakangnya, latar belakangnya seperti itu kita memperbolehkan pelayanan, juga kita juga memantau. Tapi kalau misalnya dia benar-benar pelayanannya sudah gitu loh. Kalaupun kita kan juga nggak tahu niat dia seperti apa, tapi kan kita juga punya mata untuk melihat, jadi kita juga memantau. Soalnya kita memantau kira-kira seperti apa sih gitu loh. Bukan simple sih sebenarnya. Ada yang dimana orang-orang kayak di suatu tempat ibadah, tujuannya ibadah malah mencuri, kan sebenarnya seperti itu kan. Nah, aku pribadi harus lihat latar belakangnya gitu. Latar belakangnya seperti apa, dan kita pantau, dia tuh benar-benar baik. Dulu dia nakal, sekarang dia benar-benar jadi baik, ya sudah gitu. Ya tadi Daniel kan kayak lebih ke kita mengawasi dia ya. Dia itu misalnya percaya dengan baik enggak sih? Hasil pelayanannya. Kalau aku sih lebih gimana caranya kita membenarkan atau memanajemen otak kita ini supaya nggak berpikir negatif gitu loh. Jelas nggak sih maksudku? Nggak berpikir lebih menghakimi gini. Aku ini jujur aja sih kayak sering banget lah ya. Kayak berpikir negatif gitu sama orang lain kalau yang menurutku dia itu nggak baik gitu loh. Itu aku sering banget, jujur aja aku merasa berdosa gitu ya, sering banget gitu loh. Dia melayani itu, dia berbuat baik itu cuma gini gitu kan, dan yang lainnya gitu kan. Nah aku sering banget kayak gitu, jujur aja, dan itu sangat mengganggu sih. Tapi pada saat itu aku merasa aku bener dan dia salah gitu kan, dia yang jelek pokoknya gitu. Soalnya kita tahu dia latar belakangnya seperti apa. Iya betul, kita juga tahu latar belakangnya dia seperti apa gitu kan. Dan aku merasa aku adalah orang yang tulus, aku merasa seperti itu. Sampai suatu ketika entah ya, aku punya pikiran gini sih. Kalau misalnya nih dengan caranya dia pelayanan seperti itu, kan kita nggak tahu ya hatinya manusia itu kan, nggak ada yang benar-benar tahu gitu loh gimana hatinya manusia gitu kan. Andai kata nih, ngeri sih ya bilangnya, di zaman akhir nanti ya, terus Tuhan bilang kan, ini loh anak ini yang berkenan kepadaku, dan anak tadi itu yang sering tak hakimi. Betul gak sih? Iya. Yang sering tak hakimi gitu loh, yang sering kamu jangan-jangan gak mungkin ada pelayanan pasti cari buka doang gini gitu, entah itu dia itu maksudnya nanti kayak misalnya gini ya, entah dia itu berubah atau enggak, tapi siapa tahu hatinya itu benar-benar untuk Tuhan gitu loh, dan pelayanan gitu loh. Misalnya aku sampai ada di perubahan seperti itu, misalnya Tuhan bilang, anak ini lo aku kenal, kamu siapa gitu kan. Tuhan bilang, kamu siapa gitu kan. Loh, Tuhan aku yang dia tulus gitu kan. Nah di situ aku mikirkan, aku harus berhati-hati segini. Jadi gini, aku harus benar-benar ngecek hatiku gitu loh. Jadi aku belajar gini, ketika ada orang yang melayani gitu ya, entah dia itu latar belakangnya seperti apa, secara manusia kan ingin menghakimi gitu ya. Kan itu juga buat hatiku sendiri kan, orang lain juga gak ada yang tahu kan. Kan ya cuma itu harus tahu lah dia kayak gini gitu kan ya.
Tapi aku belajar dari situ tuh, aku belajar di sekarang ini untuk tidak seperti itu gitu loh. Karena kita kan nggak tahu kan hatinya dia itu seperti apa, hubungan dia sama Tuhan di rumah itu seperti apa gitu loh. Betul. Walaupun misalnya dia di gereja ini terlihat negatif gitu ya, tapi kita nggak tahu Tuhan terima dia lebih baik dari persembahanku juga kita nggak tahu gitu loh. Nah, aku bilang ya Tuhan sorry gitu. Jadi aku mandangnya itu lebih kayak wis lah, fokus sama dirimu sendiri dan pandang orang lain itu ya baik gitu loh. Karena kita benar-benar nggak tahu, jangan sampai ini nanti Tuhan bilang aku kenal dia, aku kenal kamu gitu. Wih, saya kenal Tuhan sebenarnya Tuhan gitu kan, dia kayak gini-gini loh Tuhan, tetap lagi menghakimi gitu. Aku pernah gini nih, aku mau nambahin kan, apa namanya, aku mau nganu statementmu tadi sama Kak Devi yang memantau tuh ya. Enggak, ya maksudnya kan kamu kan tadi bilang kalau misalnya kita waspada dengan kita melihat latar belakangnya kan, ya kan. Tapi gimana sekarang kalau misalnya posisinya gini, ada seorang pendeta, ya kan, yang dia latar belakangnya jelek, ya kan, latar belakangnya mungkin dia ngambil uang gereja atau ngambil uang apa, maksudnya dia melakukan hal-hal yang apa, masalahnya berdosa lah. Pada saat itu dia di mimbar dia nyampaikan firman, ya kan. Kalau misalnya kamu mandang latar belakangnya dia jelek, firman itu kamu pasti nggak akan pandang, ya kan. Udah maksudnya nggak, karena kamu memandang latar belakangnya, ya kan. Padahal harusnya kan kita nggak boleh lihat siapa yang bawa firman itu kan. Yang kita lihat apa? Firmannya. Tuhan juga bilang kan ya, lihat firman jangan lihat orang. Firmannya jangan lihat orangnya. Sama kayak pelayanan loh, ya kan. Coba sama kayak pelayanan. Yang misalnya kamu pandang latar belakangnya ya, wah anak ini loh sombong hari ini, pasti bisa dia mau pelayanan ini, pasti dia mau apa nyombong no kemampuan DE. Nah padahal niatnya aslinya itu kan baik kan, untuk melayani. Mungkin niat aslinya sama kayak KDB tadi bilang kan, untuk melayani Tuhan, ya kan. Kita kan nggak tahu gitu loh. Jadi apakah harus gitu loh kita apa memandang seseorang itu apa namanya dengan latar belakangnya dulu gitu loh dalam pelayanan. Saya ngomong dalam pelayanan ya. Aku sih gini, aku tahu itu perbuatanku salah, karena ya betul katamu bahwa kalau kita memandang latar belakang kita orang lain, kita pelayanan apapun yang dia lakukan itu rasanya kayak nggak jelek, nggak berkenan. Tapi secara langsung otak berpikir langsung menghakimi gitu loh. Itu ya kita tahu mana yang benar mana yang baik, tapi secara langsung ketika kita terjun di lapangan, di gereja ataupun di lingkungan, secara langsung wah latar belakangnya itu secara langsung kita tahu bahwa yaitu aku bukan berarti harus membenarkan statementku atau apa. Aku tahu mungkin baru tahu dari kayak Immanuel sampaikan gitu ya, bahwa aku tahu statementku itu salah dan aku tahu ini nggak boleh dilakukan, tapi itu sering terjadi. Iya, itu memang itu benar, memang itu sering terjadi. Sering terjadi karena ya kita manusiawi kan, kita kedagingan gitu loh. Tapi aku tambahin disitulah dari sharing ini kita belajar gitu loh. Ketika kita tahu itu salah ya, dan kita tahu itu sadar langsung memperburuk atau menambah dosa kita, ya kita tahu oh disinilah aku harus berubah. Betul. Gitu. Secara tidak langsung itu kan apa ya? Itu refleks ketika kita menghakimi atau apa kan itu refleks. Jadi kita merasa fine aja. Aku nggak merasa berdosa. Aku nggak itu. Karena itu refleks. Jadi kayak suatu aktivitas atau apa yang udah tahu itu salah, tapi kita biasa-biasa saja gitu. Kita baru tahu itu salah kalau mungkin kita bahas lebih dalam kayak gini kan. Merenung lah. Lain. Aku ingat ada gini, Paulus ketika di Alkitab ya, Paulus ketika di penjara, lalu dia itu pernah ngomong gini di Alkitab bahwa ada pembicara atau ada yang menyampaikan firman dengan niat baik, ada yang menyampaikan firman dengan niat buruk. Tapi terpuji nama Tuhan, soalnya firmannya diberitakan. Paham? Ya, paham? Jadi dia tidak melihat. Jadi yang aku tahu dari Paulus, dia tidak melihat latar belakangnya atau dia nggak melihat niatnya atau apa. Dia selalu berpikiran positif. Niatnya orang-orang memberitakan firman Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang percaya dan lain-lain. Entah niatnya dia buruk atau enggak, itu terserah.
orang itu sama urusan dengan Tuhan gitu loh. Pokoknya firman-Nya disampaikan. Dia ngomong gini. Tadi kan Daniel bilang kan firman Tuhan yang ini seperti apa orangnya kita harus mendengarkan gitu kan ya. Terpujilah nama Tuhan karena firman-Nya sudah disampaikan gitu kan ya. Nama Tuhan. Pertama, terus yang ada firman Tuhan juga yang gini kan. Tuhan aku udah membuat mujizat demi namamu, pokoknya melakukan banyak hal demi namamu juga. Tapi Tuhan bilang aku gak kenal engkau. Kamu siapa? Jadi ini ada keseimbangannya di sini. Ininya kita harus mendengarkan siapapun yang melayani Tuhan, yang melayani firman Tuhan. Tapi orang yang menyampaikan tadi pun juga dapat apa namanya? Berkat itu bukan berkat siapa? Imbalannya sendiri. Imbalannya sendiri juga gitu loh. Kan Tuhan juga bilang kayak intinya. Tuayan gitu. Tuayan. Kan dia juga bilang kan aku udah buat mujizat demi namamu. Intinya orang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pekerjaan Tuhan belum tentu juga dia berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Belum tentu juga. Jadi bener sih. Jadi kita harus tetap mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kita juga harus tetap menerima pelayanan dia gitu loh. Karena kayak hidupnya pribadi itu nanti tanggung jawabnya dia sama Tuhan gitu loh. Belum tentu juga maksudnya kalau dia hebat dalam pelayanan, kamu pasti ACC jadi anak Tuhan gitu loh. ACC dikenali Tuhan gitu, bener gak sih? Iya. Nah, aku sempat kepikiran gini deh. Kayak menurut statementnya Kak Debbie tadi ya. Berarti ya kan, niat kita buruk pun kita bisa jadi berkat buat orang lain lah. Iya benar. Udah kan? Kalau kita baik ya kan. Betul. Loh Kak, niat kita buruk pun loh. Lah ya kalau kita perbuatan baik kan. Iya, perbuatan baik. Kita juga bisa jadi berkat buat orang lain. Contoh nih, kamu pengen berbuat baik kan sama aku. Tapi niatku jelek. Makan di aku kan di depan orang gitu kan ya. Niatku kan sombong. sombong. Kan kamu sombong kan. Tapi kan aku seneng kamu kasih makanan kan. Iya betul. Berarti bisa juga ya. Iya. Tapi ya itu bisa menjadi berkat orang lain, tapi tidak layak dia dapat. Iya, benar. Ya itu kan ya kalau tergantung kamu mau mencari berkat dunia atau berkat dari atas gitu. Berkat dunia dari pujian, sanjungan, dan lain-lain, atau berkat dari Tuhan yang dimana damai sejahtera. Aku memberi rasanya sukacita dan lain-lain. Tidak ada niat buruk ingin dipuji dan lain-lain. Aku cukup yakin ketika orang-orang yang benar-benar memberi itu pasti ada rasa sukacita. Wah, aku bisa memberi gitu loh. Enggak ada niat mau dipuji atau wah lihat aku sok memberi dan itu. Soalnya kan ini ya kita kan seringkali menghakimi atau jengkelnya itu karena kita tahu siapa dia, tapi dia cari muka gitu juga enggak sih? Nah, ya itu. Kita merasa kayak kalau bisa gitu aku bilang sama orang lain dia itu gak baik, gak seperti yang dia tunjukkan gitu ya. Kan inginnya seperti itu kan. Intinya berarti gini, berarti semuanya itu adil gitu loh, betul nggak sih? Adil gitu loh. Dia mungkin dapat sanjungan dari orang lain, tapi tidak di hadapan Tuhan. Iya, di hadapan Tuhan. Yang penting perilaku dia, dia baik. Jadi intinya kita jangan negatif, soalnya semua ada ininya sendiri-sendiri gitu kan ya. Berarti apa? Tergantung kembali di iya benar-benar hati kita gitu ya. Hati kita sendiri gitu kan. Mau dia ngasih dengan niat yang buruk, kita pandang yang dia kasih aja gitu loh. Iya kan? Wah, ya orang biasa Pak. Ini sekarang. Iya benar. Kita pandang apa yang dia kasih. Kita pandang pelayanannya dia aja. Betul. Maupun backgroundnya, entah backgroundnya, entah niatnya, itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting apa yang dia lakukan jadi berkat. Iya, Begitupun gitu ya. Iya, begitupun kita ketika mau membantu, ketika pikiran kita, waduh orang lain memandang kita niatnya mungkin kita pengen dipuji atau pengen dapat apapun itu, nggak usah gitu loh. Yang penting perbuatan kita baik, niat kita juga baik. Entah orang lain mandangnya niatnya buruk, terserah mereka. Iya, betul. Gitu loh. Yang tahu niat itu Tuhan dengan kita. Tapi kalau yang tahu perbuatan kita, ya Tuhan sama manusia yang melihat. Iya, gitu kan. Betul. Iya, gitu ya, bisa gitu ya. Jadi kita membahas langsung nemu jawabannya juga gitu. Iya, ini juga hal sangat-sangat baru juga sih buat aku. Betul. Soalnya selama ini aku juga kayak nggak terima gitu loh. Kalau ada ternyata apa yang aku nggak itu gitu. Dapat jawabannya sekarang gitu. Nggak usah lihat apa namanya niatnya atau apa, pokoknya lihat firmannya, lihat penyampaiannya, lihat apa ya kayak berkat yang dia beri. Iya. Berkat itu tadi lewat firman tadi pelayanannya gitu. Jadi intinya menghakimi itu hanya berhak Tuhan sih ya. Iya, hanya Tuhan. Kita nggak punya hak untuk menghakimi. Jadi kita terima aja berkatnya dia yang dia kasih gitu loh. Kita pelayanan pemberian gitu ya. Luar biasa ya. Ampun, aku juga banyak banget hal baru yang benar-benar baru yang tak dapat malam hari ini lewat pembahasan ini.
Semoga kalian juga dapat nih. Iya. Pasti. Semoga kalian diberkati juga dengan apa yang kita bahas hari ini ya. Oke, Udah ada tambahan mungkin? kesan Mungkin statement terakhir boleh Statement atau terakhir. kata-kata. mungkin kata-kata terakhir ya, nggak mungkin kata terakhir, maksudnya rangkuman dari pembahasan kita itu ya. Jadi aku merasa pada malam hari ini juga diberkati, Iya, yang dimana Hmm. aku punya pendirian ataupun aku punya perilaku yang secara langsung buruk, menghakimi, melihat latar belakang orang itu tidak layak untuk menjadi baik gitu loh. Apapun yang dia perbuat mesti pandanganku selalu buruk kalau misalnya latar belakangnya dia buruk gitu loh. Jadi di sini aku cukup yakin kita dan aku cukup yakin yang menonton juga diberkati, yang dimana kita tidak perlu melihat niatnya mereka, kita tidak perlu melihat pikirannya mereka. Yang perlu kita lihat adalah berkat yang mereka lakukan, gitu, atau mungkin sesuatu hal yang baik yang mereka lakukan. Niatnya itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting dia sudah menyebarkan kebaikan, menyebarkan firman, menyebarkan suatu hal yang benar. Mungkin ada tambahan yang lain? Aku idem cocok sama ini ya. Cocok sama statementnya. Oke, sip. Ya sama juga. Semoga kalian semua juga merasa terberkati ya dengan apa yang saya sharingkan malam hari ini. Dan kita tunggu nih komen-komen kalian ya. Ya. Boleh kalian mau sharing juga ya, mau dibahas apa, kalian mungkin galau tentang hal apapun itu. Selama kita bisa bahas, pasti kita bahas juga. Terus mau komen kasih masukan juga boleh banget, Iya, saran-saran. Oke, terima kasih banget udah nonton. Kita doa. Oke, yuk. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberikan hikmat pada setiap kami. Dan malam hari ini kami mendapatkan hikmat yang baru Tuhan, yang benar-benar kami dapatkan. Tuhan, biarlah Tuhan apa yang kami dapatkan malam hari ini Tuhan bisa menjadi berkat juga Tuhan buat setiap mereka yang mendengarkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau sendiri Tuhan yang berurusan dengan kami secara pribadi, lepas pribadi Bapa. Sempurnakan Tuhan apa yang kami bahas pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you, Bye. guys.